Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We will explain about chain sign series or deret berganti tanda. Before we move to the subtopic, let me introduce our group members. The first one is Hanif Mutia Pratiwi with student identity number 23029018. The second is Maulana Arifin with student identity number 23029024. And the third is Zikra Wafda Aisyah with student identity number 23029041. And the last is Putri Mulia Berlian with student identity number 23029031. There are 4 subtopics for chain sign series. The first one is general form of chain sign series. The second is convergent test of chain sign series. The third is example of chain sign series. And the last is application in real life of chain sign series. Okay, let's move to the first subtopic, namely general form of chain sign series atau bentuk umum dari deret berganti tanda. What is chain sign series? Chain sign series is a series with the sign is always changed from positive to negative. Jadi deret berganti tanda itu merupakan sebuah deret yang tandanya itu selalu berganti dari positif ke negatif. The general form of chain sign series is sigma n equals 1 until infinity times negative 1 to the power of n minus 1 times an equals a1 minus a2 plus a3 minus a4 plus until so on. Nah, dapat kita lihat pada general formnya ini, tanda dari A1 adalah positif, kemudian tanda dari A2 adalah negatif, kemudian berganti lagi tanda A3 adalah positif dan A4 kembali negatif, dan seterusnya. Nah, with an greater than 0, atau dengan an-nya ini itu besar dari 0. The important example of the chain sign series is harmonica series. What is harmonica series? Harmonica series is the series. We can see from the series 1 minus 1 half plus 1/3 minus 1 over 4 plus and so on. Jadi dari deret ini kita dapat melihat bahwa deretnya itu dimulai dari 1 dan kemudian terus menurun atau terus nilainya itu semakin mengecil. Dan tandanya itu tanda angka 1 itu positif, angka setengah adalah negatif, kemudian sepertiga positif, tanda dari seperempat adalah negatif, dan kembali positif, dan akan terus berganti menjadi positif, negatif, positif, negatif. The next topic is about convergent test. In the theorem A, let A1 minus A2 plus A3 minus A4 plus until infinite is a chain sign series with AN greater than AN plus 1 greater than 0 if a limit x to infinite AN equals to 0. So that series is convergent. Let's see proof of the theorem A. Untuk pembuktiannya, kita misalkan barisan AN adalah monoton turun, yaitu AN ditambah 1 kurang dari AN untuk seluruh N. Dan misalkan Sn adalah jumlah parsial dari N suku, maka suatu deret berganti tanda A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 ditambah sampai tak hingga mempunyai jumlah parsial seperti berikut. S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 dikurang A2 atau sama dengan S1 dikurang A2, S3 sama dengan A1 dikurang A2 ditambah A3 atau sama dengan S2 ditambah A3, dan S4 sama dengan A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 yang akan sama dengan S3 dikurang A4 dan seterusnya. Perhatikan bahwa untuk suku-suku genap seperti S2, S4, S6 dan seterusnya monoton naik dan terbatas di atas, sehingga barisan tersebut konvergen menuju sebuah limit, katakanlah S-aksen. Demikian pula suku-suku ganjil seperti S1, S3, S5 dan seterusnya monoton turun dan mempunyai batas bawah, sehingga deret ini juga konvergen dan kita katakanlah S double aksen. Baik S aksen maupun S double aksen berada di antara Sn dan Sn ditambah 1 untuk seluruh N, sehingga mutlak S double aksen dikurang X aksen
kurang dari atau sama dengan mutlak Sn tambah 1 dikurang Sn sama dengan An ditambah 1. Karena limit X menuju tak hingga An sama dengan 0, maka syarat ketika An ditambah 1 untuk N menuju tak hingga akan sama juga dengan 0, sehingga S aksen sama dengan S double aksen. Akibatnya, deret tersebut konvergen menuju nilai yang sama, yang kita sebut sebagai S. Akhirnya, karena S berada di antara Sn dan Sn tambah 1, maka mutlak S dikurang Sn akan kurang dari atau sama dengan mutlak Sn ditambah 1 dikurang Sn, sama dengan An ditambah 1. Karena limit X menuju tak hingga An sama dengan 0, maka Sn konvergen ke S. The next is an example of a question from a chain series. In the example 1, show that the series if n equals 1 to infinity, negative 1 to the power of n minus 1 multiplied by n square over 3 to the power of n is convergent. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mengubah deret yang diketahui agar lebih mudah dipahami, di mana kita akan menuliskan beberapa suku pertamanya saja, yaitu 1/3 dikurangi 4/9 ditambah 1/3 dikurangi 16/81 ditambah 25/256. Dari suku yang telah kita tuliskan tadi, terlihat bahwa deret tersebut berganti tanda, di mana 1/3 bertanda positif, kemudian 4/9 bertanda negatif, dan seterusnya. Nah, dan juga limit dari n menuju tak hingga n kuadrat per 3 pangkat n sama dengan 0 merupakan aturan L'Hopital. Nah, pada awalnya suku-suku di deret tersebut tidak turun, tetapi setelah suku ketiga dia menjadi turun. Nah, kita akan menunjukkan bahwa barisan dari n kuadrat per 3 pangkat n adalah turun, dimulai dari suku ketiga. Untuk itu, kita perhatikan fungsi berikut, di mana fx sama dengan x kuadrat per 3 pangkat x. Perhatikan jika x-nya itu lebih dari 3, maka f absen x-nya sama dengan 2x dikali 3 pangkat x dikurangin x kuadrat dikali 3 pangkat x dikali ln 3 per 3 pangkat 2x. Nah, itu akan menghasilkan x dikali 3 pangkat x dalam kurung 2 dikurangin x dikali ln 3 per 3 pangkat x. Nah, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah X dalam kurung 2 dikurangin 0,69X per 3 pangkat X. Nah, dari hasil tersebut kita dapat simpulkan bahwa itu akan bernilai kurang dari 0. Maka barisan n kuadrat per 3 pangkat n adalah monoton turun sehingga limitnya bernilai 0. Maka deret dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat n kurang 1 dikali n kuadrat per 3 pangkat n adalah konvergen. The next topic is example number 2. So that the series sigma n equals 1 to infinity negative 1 to the power of n plus 1 times 1 over n are convergent. Tunjukkan bahwa deret dari sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 berpangkat n ditambah 1 dikali 1 per n adalah konvergen. Untuk membuktikan bahwa deret dari sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 berpangkat n ditambah 1 dikali 1 per n adalah konvergen, kita perhatikan bahwa sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 pangkat n plus 1 per n sama dengan sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 berpangkat n plus 1 dikali 1 per n. So, according to the definition of chain series, bahwa Bn sama dengan 1 per n. Sekarang kita bisa selidiki dua kondisi berikut. Limit n menuju tak hingga Bn sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per n sama dengan 0. Bn sama dengan 1 per n greater than 1 per n plus 1 sama dengan Bn ditambah 1, sehingga Bn adalah barisan yang menurun. Dikarenakan limit dari Bn sama dengan 0 ketika n menuju tak hingga dan Bn
adalah barisan yang menurun. Maka menurut uji deret berganti tanda, deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 n ditambah 1 per n adalah konvergen. The last topic about application in real life. Deret berganti tanda sering digunakan atau muncul dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Di antaranya, first, finance and economic, keuangan dan ekonomi. Yang pertama, price fluctuation, analisis fluktuasi harga. Analysis frequency fluctuating change in the price of a good or stock can be represented by a series of changes. Analisis perubahan harga suatu barang atau saham sering berfluktuasi, di mana bisa naik dan turun secara bergantian, yang dapat dipresentasikan dengan deret berganti tanda untuk pemodelan pola tersebut. Yang kedua, interest rate adjustment atau penyesuaian suku bunga. Dalam beberapa analisis ekonomi, pergerakan suku bunga dapat digambarkan dengan pola berganti tanda untuk memperhitungkan kenaikan dan penurunan. In the interest adjustment takes into account increase and decrease in interest rates. And the second example is in physics and technique. Bisa diterapkan dalam fisika dan teknik. Yang pertama, vibration damping. Involve inclination pattern with alternative signs plus or minus until stability is achieved. Yang pertama itu adalah peredam getaran. Sistem peredam getaran seperti suspensi mobil sering melibatkan pola osilasi dengan tanda bergantian seperti plus dan negatif sehingga mencapai tingkat stabilitas. Second, mechanical and electrical wave. Sinusoidal wave analysis to model the alternating movement of electrical or mechanical wave. Gelombang mekanik dan listrik. Deret berganti tanda juga bisa digunakan dalam analisis gelombang sinusoidal untuk pemodelan pergerakan bolak-balik gelombang listrik atau mekanik. The next sample application in real life is math and computer. Dapat diterapkan dalam matematika dan komputer. Pertama, numerical approximation to calculate the value of function. Dalam matematika, salah satunya adalah pendekatan numerik. Dalam numerik, deret berganti tanda sering digunakan untuk menilai suatu fungsi seperti logaritma, eksponensial atau sinus atau pendekatan Taylor dan Maclaurin. And computer algorithm atau algoritma komputer. Some programs algorithms involve calculating pattern with alternate signs of maintains in accuracy of result. Dalam algoritma komputer, beberapa algoritma pengkodean atau inskripsi melibatkan pola perhitungan dengan tanda bergantian untuk menjaga keakuratan hasil. The first sample is stats and data. Deret berganti tanda juga digunakan dalam statistika dan pengolahan data. Contohnya, sensational trends analysis. In data such as daily temperature or energy consumption, up and down pattern with alternate signs can be help predict trends and seasonal fluctuation. Analisis tren musiman. Dalam berbagai data seperti suhu harian atau konsumsi energi dan pola naik serta turun dengan tanda bergantian dapat membantu memprediksi tren dan fluktuasi musiman yang terjadi. And the last one, in daily and art. Deret berganti tanda juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga seni. Contohnya, balance measurement or calculating the stability of building structure which can involve alternate sign pattern to account to pressure or force acting in different direction. Yaitu pengukuran keseimbangan, misalnya menghitung stabilitas struktur bangunan yang dapat melibatkan pola deret berganti tanda untuk memperhitungkan tekanan atau gaya yang bekerja dari berbagai arah. And music and sound design.
to create harmonic effect or noise cancellation. Dan penggunaan dalam musik dan desain suara, pola suara yang naik turun atau osilasi dapat dimodelkan menggunakan konsep deret berganti tanda untuk menciptakan efek harmonis atau peredam kebisingan. Itulah penggunaan deret berganti tanda yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mempresentasikan secara matematis yang lebih akurat terhadap fenomena yang fluktuatif dan dinamis di sekitar kita. See you. See you next time. Bye. Hasta la vista.